Coba berhenti sebentar, lalu tanya kepada diri sendiri. Kalau semua jabatan, penampilan, pujian orang hilang, siapa aku di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita sering sibuk terlihat berhasil, tapi lupa bertanya apakah jiwa kita benar-benar hidup. Kita kejar validasi manusia, padahal yang paling mengenal kita justru Tuhan yang tak pernah pergi dari kita. Lalu, sudah seberapa tulus kita menjalani amanah? Sudah seberapa sering kita bersyukur tanpa syarat? Sudah seberapa jujur kita dengan diri sendiri? Karena di akhir hidup nanti, yang tersisa cuma satu pertanyaan. Untuk apa Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi kehadiranku di bumi ini? Jawabnya ada di surat Al-Insan ayat 1 hingga 9. Lalu, apa sih penjelasan surat ini? Mari kita mengubah diri menjadi lebih baik dengan meneladani apa yang diharapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil, walhamdulillahi rabbil alamin. Apa kabar semuanya? Sehat? Tenang? Alhamdulillah. Utang lunas? Insyaallah. Ibu-ibu dengkul aman? Alhamdulillah. Hari ini kita akan ngaji lewat cahaya hati dan temanya luar biasa. Temanya ingin menggedor kesadaran kita yang lebih dalam tentang hakikat diri kita. Siapa kita, dari mana kita, untuk apa kita di sini dan kemana kita setelah tidak ada. Pertanyaan-pertanyaan ini yang akan kita jawab agar insya Allah selesai dari kajian ini, mudah-mudahan kita semakin menjadi hamba yang Allah cintai. Amin. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Insan misalnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Allah mengatakan, tidakkah manusia tahu bahwa dalam perjalanan umurnya, dalam perjalanan etape hidupnya, ada satu part, ada satu fase di mana manusia belum bisa disebut manusia. Lam yakun syai'an madhkura. Apa maksudnya? Ayat pertama ini hingga ayat kedua nanti ingin menunjukkan tentang hakikat manusia, bahwa sebenarnya kita tidak ada. Halo, assalamualaikum. Masih hidup nggak nih? Alhamdulillah. Jadi kita ini sebenarnya tidak ada. Ayat tadi mengatakan kita ini dulunya pernah ada pada satu fase di mana kita tidak bisa disebut manusia, tidak bisa disebut makhluk, tidak bisa disebut hidup. Lam yakun syai'an madhkura. Karena tidak ada. Tidak ada. Sekarang pertanyaannya, setelah hari ini dan kita ada, kita masih ada nggak? Masih tidak ada sebenarnya. Sebenarnya tidak ada. Lalu ini siapa?
Kita hanyalah makhluk yang hakikatnya tidak ada, lalu kemudian diadakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang hidup, yang terlihat, yang mendengar, yang bisa disentuh-sentuh ini pun hakikatnya tidak ada. Apa kata Siduna Ibnu Abbas? Innama antal ayyam. Wahai manusia, sesungguhnya kamu adalah kumpulan detik demi detik. Jika berlalu 1 detik dalam dirimu, maka hilang sebagian dalam dirimu. Maksudnya adalah dia ingin menggambarkan sebenarnya hakikat diri kita ini cuma sedetik. Sedetik. Sedetik ada, sedetik hilang. Sedetik ada, sedetik hilang. Itulah simbol dari nafas. Begitu buang, itu udah gak ada. Narik lagi. Ada lagi. Buang, udah gak ada. Jadi umur kita cuma sedetik itu. Gak ada diadain lagi, gak ada diadain lagi, gak ada diadain lagi. Betapa sebenarnya kita ini aghyar, kita ini nihil, kita ini waham, kita ini tidak ada. Tidak ada. Siapa yang maha ada? Siapa yang maha ada? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, tabarakallah. Makanya fitrah manusia, coba lihat. Manusia ketika dia berada di zona tidak nyaman, dia akan mencari sandaran yang kuat. Itu manusia. Kenapa begitu? Karena dia tahu dia tidak ada. Orang begitu naik pesawat critical 11 turbulensi, begitu mau take off atau di atas pesawat tidak stabil, apa yang dia sebut? Allah, Allah, Allah. Mungkin agamanya beda, tapi mesti yang dia sebut yang dia anggap kuat di luar dirinya. Karena fitrahnya adalah sebenarnya dia makhluk yang lemah. Nah, lalu tujuan kita diciptakan di dunia ini apa? Al-Quran paling tidak mengatakan ada 2 poin. Al-maqsad al-a'la. Ada 2 esensi yang besar kenapa kita diciptakan. 1, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah ingin menciptakan kita dan tujuannya adalah agar kita menjadi khalifah. Halo, Assalamualaikum. Apa itu khalifah? Khalifah secara sederhana maknanya adalah qaiman billah bisifatihi wa asma'ihi, yaitu menegakkan aturan-aturan Allah di muka bumi ini berdasarkan sifat-sifat Allah dan asma-asma Allah. Allah misalnya punya nama, coba lihat di kubah Masjid Nurul Islam. Ini asma Allah, ada nama-nama Allah. Allah punya nama Al-Hakam, yang maha bijaksana. Sebagai khalifah, kita mesti mengaplikasikan nama Allah Al-Hakam. Allah Maha Al-Hafidh, yang maha menjaga. Sebagai khalifahnya Allah, kita mesti ngeaplikasiin nama Allah Al-Hafidh, yang maha menjaga. Apa bentuk ini? Jaga alam ini, jangan gundulin hutan sembarangan, akhirnya banjir. Berarti tidak menjadi khalifah. Begitu manusia mencabuli alam ini, menggerayangi hutannya, menggunduli potensi alamnya yang sudah Allah ciptakan, maka dia keluar dari fitrahnya sebagai khalifah. Itu makna khalifah. Ya. Allah punya nama Ar-Rahman. Artinya kita mesti mengaplikasikan nama Allah Ar-Rahman. Berbuat baik sama orang, mencintai orang. Allah punya nama Al-Muqsit, yang maha adil. Berarti seorang hakim, seorang jaksa yang adil memutuskan satu perkara, dia khalifah Allah. Karena dia mengaplikasikan nama Allah Al-Muqsit. Halo, Assalamualaikum. Paham gak sampai sini ibu-ibu? Bu, Pak. Kalah bapak-bapak. Pak. Wah, udah ngopi belum? Jadi fungsi kita yang pertama di bumi khalifatullah fil ard, yaitu apa?
mengurusi bumi ini berdasarkan apa yang Allah inginkan. Itu yang pertama. Yang kedua, apa tujuan kita diciptakan di bumi ini? Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan, kata Allah, manusia di muka bumi ini kecuali untuk beribadah kepadaku. Ya. Beribadah kepadaku. Menarik, ayat yang kita kaji hari ini namanya surah Al-Insan. Dan ayat yang saya kutip terakhir juga menyepil satu kata, yaitu Al-Insan. Wa ma khalaqatul jinna wal insan illa liya'budun. Apa makna insan? Insan apa artinya? Manusia. Tetapi ada tafsirannya begini. Kalau Al-Quran menyebut kata insan, itu maknanya manusia itu makhluk ambivalen. Artinya dia punya potensi baik dan punya potensi buruk. Dari kata ini ada makna positif yang muncul, yaitu al-isti'nas billah. Kenapa insan disebut insan? Karena dia isti'nas. Dia nyaman bersama Allah, dia tenang bersama Allah, dia nyaman bersama fitrahnya, dia suka bersama orang-orang baik. Itu makna positif dari kata insan. Tetapi dari kata ini juga muncul istilah yang negatif. Apa itu? Nisyan anil uhud wal mawathiq. Dia adalah makhluk yang paling pelupa tentang hakikat dirinya. Dia lupa tugasnya sebagai khalifah. Dia lupa menaati janjinya kepada Allah. Dia lupa mengurusi bumi ini. Dia lupa berbuat baik. Itulah makna insan. Jadi kita makhluk yang Allah ciptakan bisa baik, bisa buruk. Dengan kita ngaji, dengan kita ta'lim, mudah-mudahan kita bisa menjadi insan sejati, manusia yang isti'nas billah, nyaman bersama kebaikan, tetapi di saat yang sama tidak melupakan hakikat diri kita sebagai khalifatullah fil ard dan sebagai hamba yang di bumi ini mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz. Bu, Pak, lemes banget jawabnya. Paham nggak yang disampaikan sama Ustaz tadi ya? Bicara, insya Allah bicara tentang hakikat kita sebagai manusia diciptakan kenapa? Ya tadi udah jelaskan bahwa Allah dalam Al-Quran menyebutkan manusia tugasnya sebagai khalifah. Yang kedua diciptakan manusia dan jin untuk beribadah kepada Allah. Tadi penjabarannya juga udah jelas sekali. Mungkin ada yang mau nanya, silakan angkat tangannya. Siapa yang mau nanya? Angkat tangan. Wah ya, mana tadi? Ya Ibu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Suraya, perwakilan dari Majelis Taklim Al-Muhajirin. Izin bertanya Pak Ustadz, bagaimana cara kita menghilangkan rasa diremehkan dengan orang lain? Karena saya merasa selama ini direndahkan oleh teman-teman karena tidak sehebat mereka. Terima kasih Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Iya, pertanyaannya bagus nih. Bagaimana kalau kita diremehkan oleh orang lain? Kalau kita mengenal hakikat diri kita seperti judul hari ini, mengenal fungsi kita di sini, di dunia ini, kita akan bisa menjawabnya. Tadi kita bahas dari sisi ayat hal ata 'alal insan. Tahukah manusia dia pernah pada satu fase di mana lam yakun syai'an madzkura, dia sebenarnya tidak ada. Bukan hanya dulu, sampai sekarang sebenarnya kita nggak ada. Itu sebabnya ketika orang azan manggil dari Masjid Nurul, hayya 'alas shalah, ayo salat, apa jawabannya? La haula wala quwata illa billah. Jadi sebenarnya yang sholat, yang buat ngegerakin kita punya kaki, yang nguasain tubuh kita untuk bisa takbir, kalau bukan karena izin Allah kita nggak bisa sholat. Kita bilang la haula wala quwata illa billah. Hayya 'alal falah, ayo jadi orang yang menang, mengalahkan nafsu, jadi orang baik. Kita juga ngomong la haula wala quwata illa billah. Emang Allah semuanya. Nah, orang kalau sadar kalau dia tidak ada, diremehkan orang, dia tidak akan baper. Dan dia tidak akan pusing. Karena dia tahu sebenarnya sebelum dia diremehkan orang lain, sejak awal dia sudah sadar bahwa sebenarnya dia tidak ada dan sudah memang remeh dari sebelumnya.
Ya. Nah orang kalau paham ini, ya dia nggak gampang jadi generasi strawberry. Dikit-dikit nangis, dikit-dikit pengen healing, dikit-dikit puyeng, dikit-dikit enggak. Memang sejak awal kita nggak ada dan sejak awal kita makhluk yang remeh. Dan ketika kita diremehkan oleh orang lain, kita tidak perlu sedih. Justru kita sedih. Kenapa yang ngeremehin kita belum sadar-sadar kalau dia juga remeh. Halo, Assalamualaikum. Beda ya cara pandangnya ya. Kalau Anda pergi ke spesialis, dia akan bilang, oh kalau Anda diremehkan orang, Anda harus punya counter attack. Anda harus punya cara bagaimana mengcounter diri supaya Anda harus tidak boleh insecure. Kepanjangan teorinya. Ya. Diringkes sama agama sejak awal bahwa kita memang tidak ada. Begitu kita diremehkan oleh orang lain, memang sejak awal kita makhluk yang remeh. Dan agama mengatakan betapapun orang memberi mudarat kepada kita, tidak akan memberi manfaat kepada kita kalau takdirnya bukan mudarat hari ini. Artinya omongan orang tidak memberi efek kepada kita. Dia bilang kita orang yang begini, apakah ngefek? Enggak ngefek. Jadi soal bagaimana kita menyikapi omongan orang. Kita nggak bisa rem mulut orang, tapi kita bisa mengkontrol perasaan kita. Begitu kira-kira. Baik, alhamdulillah. Ustadz, jadi ada satu pertanyaan tuh. Pada saat Ustadz sempat nyinggung ya bahwa seruan dari azan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, ya kan? Terus kita menyebut dengan la haula wala quwwata illa billah. Semuanya itu kita sholat ya karena Allah gerakan. Nah, pertanyaannya, jadi kalau orang yang nggak sholat itu emang nggak digerakin sama Allah. Jadi itu udah takdirnya dia. Tapi nanti jawabnya, supaya nggak salah ini nih, supaya nggak salah. Nanti dijelaskan. Saya udah greget banget nih. Pengen jawab. Udah anget ya. Jangan kemana-mana, tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia.